Tak satu pun dari mereka yang curiga setelah mendengar ucapan Kathleen. Mereka pergi begitu saja bersama Kathleen. Setelah semua orang pergi, Tiara kembali dengan ekspresi yang kesakitan di wajahnya. "Di mana semua orang?" Dia bertanya-tanya sambil melihat ruangan yang sudah kosong itu. Saat itu, salah satu pelayan dari restoran berjalan mendekat. Dia kebetulan mendengar ucapan Tiara, jadi dia menanggapinya. "Apakah kamu bertanya tentang orang-orang yang ada di ruangan ini? Mereka sudah membayar tagihannya dan pergi." "Mereka sudah pergi?" Tiara bertanya dengan bingung. "Kapan mereka pergi?" "Baru beberapa saat yang lalu. Saya pikir kamu mungkin bisa mengejar mereka jika kamu pergi sekarang." Pelayan mulai membersihkan ruangan itu. Setelah menyelesaikan ucapannya, Tiara segera menuju keluar dari restoran. Tapi sayangnya dia agak terlambat dan mereka sudah tidak terlihat dimanapun ketika dia sudah berlari keluar dari restoran. Perutnya mulai terasa sakit dan dia merasa lebih buruk setelah berlari untuk mengejar mereka. Tiara pun tersentak kesakitan sambil mencengkeram perutnya dan berjongkok di pinggir jalan. Keringat dingin mulai terbentuk di dahinya. Pada akhirnya dia tak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya untuk menelpon Nico. "Apa pertemuanmu sudah selesai?" Suara Nico yang lembut dan menyenangkan terdengar di ujung telepon. Tiara menggigit bibir bawahnya sambil memaksakan ucapannya keluar dari mulutnya. "Nico, bisakah kamu datang menjemput saya? Perut saya sakit sekali." "Kamu di mana? Saya akan datang sekarang." Suaranya berubah serius setelah mendengar ucapan Tiara. Setelah memberitahu lokasinya, Tiara berjongkok di dekat tangga dan menunggu Nico tiba. Di ujung lain, Nico memerintahkan Bima untuk segera mengambil mobilnya. Dia terus mendesak Bima untuk mengemudi dengan cepat saat mereka berjalan menuju ke restoran. Kemudian sekitar 10 menit kemudian, Nico melompat keluar dari mobil dan menemukan Tiara sedang membungkuk di dekat tangga. Pria itu merasakan sakit di dalam dadanya ketika melihat sosok Tiara yang mungil dan rapuh. Nico mengambil langkah besar sebelum mengangkatnya ke dalam pelukannya. "Nico." Tiara merasa bersyukur melihat Nico di sampingnya dan dia menyandarkan kepalanya di dada Nico saat pria itu membawanya kembali ke mobil. Kemudian ketika Nico melihat betapa pucatnya wajah Tiara, dia buru-buru memberikan perintah pada Bima. "Cepat, bawa kami ke rumah sakit." Bima mengangguk dan menginjak pedal gas. Mobil hitam itu melaju di jalan raya dengan secepat kilat, dan Nico memeluk Tiara sambil menundukkan kepalanya dan dengan lembut menghiburnya. "Kita akan segera sampai di rumah sakit. Tunggu sebentar lagi." Tiara mengangguk dengan pelan, perutnya tidak sakit lagi setelah dia menghirup aroma segar dari pria itu. Tak lama kemudian mereka sudah sampai di rumah sakit. Nico meminta Bima untuk mendaftarkan Tiara sementara dia membawa Tiara ke ruang dokter. "Ada apa?" Tatapan dokter tertuju pada Tiara begitu mereka masuk. "Masalah lambung," jawab Tiara dengan jujur. Dokter berdiri dan menekan jarinya di area perutnya. "Rasanya menyakitkan." Air mata terbentuk di kedua mata Tiara karena dia merasa sangat kesakitan. Ketika Nico melihatnya, ekspresi pria itu berubah jadi masam sambil menatap tajam ke arah dokter. "Kamu seharusnya lebih lembut," desisnya dengan nada dingin. Dokter tersenyum tanpa membantah ucapan Nico. Sebaliknya dia hanya kembali ke mejanya sebelum berbicara dengan Tiara. "Saya mencium bau alkohol dari mulutmu. Apakah kamu baru saja minum alkohol?" Dia bertanya.
Saya minum 2 gelas whisky, jawab Tiara dengan jujur. Dokter mengangguk sambil menulis resep untuknya. Kamu mungkin menderita gastritis akut. Alkohol di tubuhmu mungkin merangsang asam lambungmu. Saya akan memberimu obat selama 3 hari untuk menyembuhkan peradangan. Tetapi kamu tidak boleh makan apapun yang terlalu pedas atau beraroma kuat setelahnya. Kamu perlu memperhatikan pola makanmu dan selalu mengonsumsi makanan yang lebih sederhana dan hambar. Perintah dokter. Tiara mengangguk sementara Niko berdiri di samping mereka dan dia segera memperhatikan nasihat dokter. Setelah mereka menebus obatnya, Niko meminta Tiara untuk meminum obat dosis pertama di rumah sakit. Pilnya bereaksi dengan cepat dan efektif karena perutnya tidak lagi sakit setelah minum obat itu. Ketika mereka dalam perjalanan pulang, Niko memeluknya. Kenapa kamu minum alkohol? Tiara menyandarkan seluruh tubuhnya pada Niko sambil memberinya penjelasan singkat tentang apa yang terjadi di restoran. Saat itu, Kathleen akan membuat keributan jika saya tidak ikut minum. Jadi, saya memutuskan hanya akan minum 1 atau 2 gelas agar tidak mengganggu makan malam anggota lainnya. Kathleen lagi, gerutu Niko. Niko mengerutkan kening. Dia merasa marah saat mengetahui apa yang telah terjadi. Tiara pun langsung merasakan perubahan suasana hati Niko dan dia pun segera berusaha untuk menenangkan pria itu. Kamu seharusnya tidak membiarkan seseorang seperti dia merusak suasana hatimu. Kondisi saya baik-baik saja. Niko menatap wanita yang ada di dalam pelukannya. Lain kali, saya tak akan membiarkannya begitu saja. Desis Niko. Saya rasa itu tak akan terjadi lagi. Jawabnya dengan suara kecil. Meskipun Tiara telah mencoba yang terbaik untuk memaklumi Kathleen, namun dia tak akan lagi membiarkan dirinya ditekan jika Kathleen sudah bertindak berlebihan. Malamnya dia bersikeras membawa Tiara untuk keluar dari mobil begitu mereka tiba di perumahan berlian. Pandu dan Gary masih terjaga ketika mereka masuk ke ruang tamu. Mereka pun bergegas menghampiri Tiara ketika mereka melihat Niko membawanya masuk. Niko, apa ada sesuatu yang terjadi pada Tiara? Pandu bertanya. Apa yang terjadi, Tante Tiara? Gary menimpali. Tiara merasakan perasaan hangat dan samar di dalam hatinya ketika dia mendengar kekhawatiran dari kedua suara mereka. Kemudian dia mengusap rambut Gary yang lembut dan hitam. Saya sakit perut sebelumnya, tapi saya sudah merasa jauh lebih baik sekarang, katanya dengan lemah. Pandu mengenyitkan kedua alisnya dan sepertinya dia akan terus menanyai Tiara. Tetapi Niko menghentikannya sebelum dia bisa melakukannya. Ini sudah larut, saya akan membawa Tiara ke kamarnya untuk beristirahat. Kemudian Niko membawa Tiara ke kamar tidurnya setelah menyelesaikan kalimatnya. Meskipun Pandu dan Gary masih merasa khawatir, mereka tidak tega mengganggu Tiara ketika dia sedang tidak enak badan. Sementara itu, setelah Tiara dan Niko sampai di kamarnya, pria itu membaringkannya ke atas tempat tidur sebelum dia memenuhi semua kebutuhannya. Awalnya Tiara merasa agak malu untuk membiarkan Niko merawatnya, namun dia rasa malunya berkurang setelah menyadari bahwa mereka telah melakukan semua yang seharusnya tidak mereka lakukan sebelumnya. Kemudian setelah itu dia akhirnya mengizinkan Niko untuk merawatnya sepenuhnya dengan hati yang penuh rasa terima kasih untuk pria itu.
Keesokan harinya, Tiara bangun sedikit lebih lambat dari biasanya. Mungkin karena tadi malam dia sedang sakit, namun perutnya sudah tidak sakit lagi di pagi hari dan wajahnya pun sudah tidak pucat. Semua orang di rumah merasa tidak terlalu khawatir ketika melihat kondisi Tiara yang telah membaik. Rencana awal Niko adalah agar Tiara tetap tinggal di rumah dan beristirahat. Namun Tiara menyadari bahwa penampilan orkestra akan segera berlangsung. Jadi dia menolak ide tersebut. Niko tak punya pilihan selain mengantarnya menuju ke Classica Palacio. Ketika Tiara keluar dari mobil, Niko menatapnya dengan cemas. Jaga dirimu. Jika kamu sedang tak enak badan, kamu tidak boleh memaksakan dirimu terlalu keras. Hubungi saya jika ada yang kamu butuhkan. Saya akan datang untuk menjemputmu. Saya mengerti, jawabnya sebelum berjalan ke dalam teater. Ketika pertama kali dia memasuki area belakang panggung, Kathleen melihatnya dan Kathleen segera memulai ceramahnya yang aneh dan panjang. Kamu bilang, saya malas kemarin, tapi sekarang malah kamu yang terlambat. Ada apa denganmu? Tiara mengerutkan keningnya sambil berusaha untuk menjelaskan alasannya. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Kathleen sudah menyerangnya dengan serangkaian kalimat. Kamu mungkin tidak perlu tampil, tetapi anggota orkestra harus datang setiap hari. Perhatikan waktumu. Tak bisakah kamu mengatur waktumu sedikit lebih baik? Kathleen berbicara dengan kecepatan seperti peluru senapan mesin. Tiara tak bisa menemukan jawaban. Memang benar dia sudah terlambat. Para anggota di sekitarnya mencoba untuk berbicara untuknya. Tetapi Kathleen memberi mereka tatapan peringatan saat mereka berbicara. Hathaway tak tahan melihat betapa memaksa dan mendominasi putrinya. Jadi dia pergi untuk menghentikan pembicaraan itu. Cukup, bentak Hathaway. Kathleen akhirnya tutup mulut setelah itu, tetapi ekspresi yang muram terbentuk di wajahnya. Hathaway tampaknya tak peduli tentang hal itu. Dia hanya menoleh untuk melihat Tiara dengan tatapan yang penuh perhatian. Apakah sesuatu telah terjadi padamu? Hathaway mempertanyakan Tiara karena Tiara biasanya selalu tepat waktu dalam latihan. Tiara meminta maaf sebelum menjelaskan dirinya sendiri. Saya minum alkohol tadi malam. Dan perut saya mual setelahnya. Jadi saya pergi ke rumah sakit pada malam hari dan saya bangun agak siang pagi ini. Ekspresi Hathaway melembut setelah mendengar penjelasan Tiara. Kamu harus lebih banyak istirahat jika kamu merasa tidak enak badan. Saya baik-baik saja. Terima kasih Nona Hathaway. Tiara mengangguk. Hathaway tersenyum padanya sebelum berbalik kembali kepada Kathleen dan ekspresinya pun berubah dalam hitungan detik. Kenapa kamu meminta Tiara minum alkohol tadi malam? Kamulah penyebab perutnya jadi sakit. Dia bahkan harus pergi ke rumah sakit pada malam hari. Kathleen sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya. Namun dia terlalu takut untuk membalas ibunya. Jadi dia tak punya pilihan selain melotot ke arah Tiara saat itu. Dia hanya merasa kalau sikap Tiara begitu munafik. Dia mengaku sakit perut setelah minum beberapa gelas alkohol. Siapa yang dia bodohi di sini? Saya tak tahu bagaimana Jalang itu bisa membohongi atau menghipnotis ibu saya. Tapi sepertinya ibu saya selalu berada di pihaknya, pikir Kathleen. Tiara hanya berpura-pura tidak memperhatikan tatapan Kathleen sambil berbalik untuk membantu anggota lainnya.
Kathleen sangat patuh sepanjang sisa hari itu, mungkin karena ibunya telah menceramainya. Ketika mereka pulang kerja di malam hari, suara Kathleen terdengar di telinga Tiara ketika Tiara berkemas untuk pulang. "Bagaimana kalau kita minum 1 atau 2 gelas malam ini? Kami sangat khawatir dengan pertunjukan yang akan datang, dan kami tak punya waktu untuk bersantai," ucap Kathleen dengan riang. Banyak anggota yang tergoda dengan saran ini dan mereka semua setuju dengan ide Kathleen. "Kami sudah lama membicarakannya, tapi kami masih belum tahu di mana bar terbaik yang ada di Pandoresia," ucap seseorang setelah beberapa saat. "Saya yakin ada orang lain yang tahu jawabannya." Tatapan Kathleen tertuju pada Tiara setelah dia menyelesaikan kalimatnya. "Bisakah kamu merekomendasikan beberapa bar yang menyenangkan, Tiara?" Kathleen berbicara dengan suara yang lambat dan angkuh. "Saya tidak terlalu sering minum alkohol. Mungkin kalian bisa mencarinya secara online," Tiara mengatakan yang sebenarnya, tetapi ucapannya terdengar seperti alasan di telinga Kathleen. "Kamu mungkin bisa menemukan beberapa tempat secara online, tapi kami tidak tahu jalan menuju ke sana, jadi kamu harus ikut dengan kami. Lagi pula, orkestra hanya mengizinkanmu untuk bergabung dengan kami karena kamu sudah akrab dengan daerah ini," Kathleen bergumam dengan suara yang bermusuhan. Pada akhirnya, Tiara tidak punya pilihan selain memimpin. Dia menemukan sebuah bar dengan peringkat tertinggi di internet sebelum dia mendapatkan taksi untuk para anggota dan membawa mereka ke lokasi tersebut. Mereka tiba di sebuah tempat bernama Klub Camu-Camu yang terletak di salah satu jalan tersibuk di pusat kota. Setelah mereka turun dari mobil, Tiara hanya melihat sekilas pintu depan gedung yang megah dan mewah itu. Dia sepertinya tidak bermaksud mengikuti mereka. "Saya akan pulang sekarang. Kalian harus bersenang-senang. Jangan pulang terlalu larut," katanya kepada mereka semua. "Pulang? Apa maksudmu? Siapa yang akan mengantar kita pulang saat kita mabuk malam ini?" Kathleen melangkah maju untuk menghentikan Tiara. Nada suara Kathleen tegas dan menuntut. Dia berbicara seolah-olah Tiara adalah pengasuh mereka. Anggota lainnya tidak menyadari apapun, mereka hanya menyetujui ucapan Kathleen. "Karena kamu sudah di sini, kamu juga harus bersenang-senang dengan kami, Tiara," ucap seseorang. Tiara hendak menolak tawaran mereka ketika merasakan seseorang sudah meraih lengannya dan menyeretnya ke dalam bar itu. "Ayo kita pergi. Ayo kita bersenang-senang." Tiara tidak punya pilihan selain tetap bersama mereka. Ketika mereka semua memasuki bar itu bersama-sama, mereka menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Alasannya sederhana, itu karena semua orang dalam kelompok itu kecuali Tiara adalah orang asing di negara itu. Tiara tidak suka menjadi pusat perhatian, jadi dia bergegas mencari pelayan untuk memesan sebuah ruangan pribadi. Namun tubuhnya menegang ketika dia berbalik dan melihat Reina sedang berjalan ke arahnya. Pada saat yang sama, Reina juga memperhatikan Tiara dan dia pun tersenyum senang. Malam itu, Reina mampir untuk minum bersama sahabatnya Mira. Dia tak menyangka akan bertemu Tiara di sana. Namun serangkaian pemikiran melintas di benak Reina dan temannya Mira segera menyadari ketika langkah kaki Reina melambat. "Reina, ada apa?" "Tidak ada, saya hanya menatap orang yang saya benci.
dan bertanya-tanya bagaimana saya bisa menghadapinya. Jawab Reina. Tiara tak tahu apa yang dipikirkan oleh Reina. Setelah memberi Reina anggukan yang sopan, Tiara meminta pelayan untuk menyiapkan ruangan pribadi untuk mereka. Namun para pelayan mengatakan kepadanya bahwa tak ada lagi ruangan yang tersedia untuk malam itu. Kelompok mereka tak punya pilihan selain duduk di sofa besar yang ada di aula. Tiara tidak minum alkohol karena perutnya. Sebagai gantinya, dia memesan segelas jus untuk dirinya sendiri. Kathleen merasa kesal melihatnya, tetapi dia tak banyak bicara tentang hal itu. Dialah yang mengajak semua orang keluar untuk minum, jadi dia tak ingin merusak suasana malam itu. Para anggota mengobrol satu sama lain dan mereka semua tampak bersenang-senang malam itu. Beberapa saat setelahnya, ada beberapa pemuda yang mabuk mengunjungi meja mereka. Mereka semua menatap Tiara dan yang lainnya dengan pandangan licik di mata mereka. Memangnya asik minum sendiri ya? Kami datang untuk bersenang-senang dengan kalian. Lelaki itu menawarkan. Pimpinan kelompok pria mengirim seringai yang menggoda ke arah semua orang sebelum dia mendaratkan pandangannya ke arah payudara Kathleen.